Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana kalian kabarnya? Sehat selalu ya. Semoga kalian keadaan sehat selalu dan tenang apapun kondisinya yang sedang kalian hadapi. Oke, di video ini kita akan ngobrol ya satu topik yang lumayan juga banyak ditanyain ke saya, terutama teman-teman yang pernah sedang punya masalah tentang pinjaman online alias pinjol. Nah, pertanyaannya gini, eh kenapa ya Bang pinjol itu terus nagih? Padahal katanya utang-utang kita tuh udah dilunasi sama pihak asuransi. Nah, asuransi pinjol atau dalam bentuk lain kan pinjol ada asuransinya. Kenapa kita tetap ditagih meski sudah gagal bayar lama? Gagal bayar tuh lama banget itu. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam soal ini, saya mau menyampaikan sesuatu yang penting banget nih. Saya itu tidak pernah buka konsultasi jasa pinjol ya. Saya tidak ada yang berbayar gitu kan. Saya gratis. Mau masuk grup saya silakan. Kalau ada yang mengaku-ngaku atas nama saya atau menawarkan jasa konsultasi, bantu laporkan aja, jelas itu penipuan. Buat kalian, jangan tertipu, jangan percaya, jangan transfer uang ke siapapun yang mengaku bisa lunasi pinjol atas nama channel saya lah. Sekali lagi, saya tidak pernah buka jasa seperti itu. Oke, aman ya? Oke, lanjut ke pembahasannya. Ya, oke. Yang pertama, pertanyaannya adalah kenapa sih pinjol tetap nagih meskipun katanya utang kita udah ditanggung asuransi. Nah, pertanyaan ini wajar banget. Karena kalau kita berpikir secara logika, seharusnya kalau ada asuransi, berarti pinjol itu tidak rugi dong. Mereka kan sudah bayar nih, udah diklaim asuransinya. Jadi kenapa harus narik tagihan ke kita? Nah, jawaban sebenarnya cukup sederhana. Pinjol itu tetap ingin memaksimalkan pemasukan mereka. Mereka tetap cari untung. Nah, meskipun secara sistem mereka sudah mengklaim asuransi untuk menutupi kerugian karena nasabah gagal bayar, bukan berarti akan langsung menghapus kewajiban si nasabah, ya enggak? Nah, kenapa? Karena dari sisi bisnis ya wajar kalau mereka tetap mencoba menagih. Selama masih ada celah untuk mendapatkan uang kembali, terus ditagih. Ibaratnya seperti itu. Oke, mungkin analoginya seperti ini. Nah, karena sudah dapat kompensasi dari asuransi, tapi tetap berharap kamu mau bayar juga, jadi mereka untung dua kali. Nah, begitu. Nah, dari asuransi, dari tagihan kalian, kalau kalian akhirnya membayar, ya udah, itu untung buat mereka, tapi rugi dua kali buat kalian. Oke, selanjutnya nih, pertanyaan kedua. Terus apakah benar utang kita sudah dilunasi karena tanggungan asuransi? Nah, ini banyak banget yang bertanya seperti ini. Atau yang tenang aja, gagal bayar nggak apa-apa kan sudah ada asuransi. Oke, ini di sini saya akan bahas nih. Penting banget, jangan skip video ini ya. Nah, kita pahamin bareng-bareng. Kita semua, kita sebagai nasabah biasanya tidak pernah tahu secara pasti apakah tagihan kita benar-benar sudah diklaim atau dibayar oleh pihak asuransi pinjol tersebut. Kenapa? Karena, nih poin pertamanya, pinjol tidak pernah memberi tahu secara terbuka, secara transparan bahwa utang kalian telah dilunasi melalui asuransi. Terus poin yang kedua, kita tidak dikasih akses ke proses klaim atau keputusan dari pihak asuransi. Ya enggak? Terus yang poin ketiganya, dan parahnya lagi ketika pinjol tetap menagih, itu jadi tanda bahwa mereka menganggap kita masih punya kewajiban. Nah, itu catat tuh 3 poin itu. Jadi meskipun sistem internal mereka mungkin sudah menutupi kerugian melalui asuransi, kita tetap dianggap sebagai pihak yang harus bayar. Emang nggak adil. Ya dibilang begitu. Tapi sayangnya sistem mereka memang seperti itu. Oke, terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana kalau utang kita tiba-tiba tuh hilang atau tidak ditagih lagi? Ya nggak? Nah, di sini ada juga beberapa orang yang mengalami seperti ini. Tiba-tiba akun mereka sudah nggak bisa login lagi, aplikasinya nggak bisa digunakan, tagihannya hilang begitu aja. Lalu orang itu berpikir, wah ini mah sudah lunas, pasti asuransi nih yang bayarin. Oke, tahan, tunggu dulu, jangan buru-buru senang. Nah bisa jadi memang karena pihak pinjol itu sudah melakukan pemutihan secara sepihak. Mereka menilai bahwa kemungkinan kamu untuk bayar udah sangat kecil. Waduh, nggak bisa ditagih lagi nih, orang kayak bebel banget nih buat ditagih. Dan mereka nggak mau buang-buang biaya untuk terus menagih. Karena untuk menagih itu ada biayanya.
mereka mengalihkan data kalian ke pihak ketiga, mereka harus bayar ke pihak ketiga, dan begitulah prosesnya. Nah, tapi itulah yang membuat kalian tuh akan tetap ditagih. Kalian akan masuk blacklist internal di sistem mereka atau jaringan pinjolnya. Nah, terus juga susah akses pinjaman lagi di masa depan dari aplikasi yang sama atau di afiliasi yang pinjol-pinjol yang berhubungan seperti itu. Tapi tenang ya, biasanya untuk pinjol legal, laporan kalian tuh ke OJK tetap aman, karena gagal bayar ke pinjol legal belum tentu berdampak ke selek OJK atau yang dulu disebut dengan BI checking. Nah, terutama kalau nilainya kecil atau pinjol tersebut tidak lapor ke sistem resmi. Oke, pertanyaan keempat, apakah ini berarti kita nggak usah bayar lagi nih? Nah, pertanyaan ini sering muncul. Kalau gitu, mending nggak usah bayar lagi aja. Toh mereka udah klaim asuransi. Nah, jawabannya sih tergantung ya. Kalau memang sudah tidak mampu dan tagihannya makin nggak jelas, tidak ada perjanjian pembayaran ulang yang manusiawi. Ya nggak? Tidak ada kejelasan hukum dari mereka. Bisa dipertimbangkan untuk mengabaikan tagihan tersebut, ya nggak? Tapi ingat, kalian tuh jangan cuek tanpa tahu risikonya. Tetap dokumentasikan semua bukti-buktinya. Kalau ada penagihan-penagihan yang kasar gitu, jangan menambah pinjaman lagi untuk menutup pinjaman yang lama atau gali lubang tutup lubang. Ya pokoknya jangan terjerat ke pinjol ilegal hanya karena panik mau bayar pinjol ke legal. Kalau kalian merasa masih sanggup bayar atau memperbaiki reputasi keuangan kalian, ya silahkan dicicil sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi jangan sampai kalian tuh jadi korban kebutuhan hidup sehari-hari hanya bayar demi tagihan yang gak jelas statusnya. Terus yang terakhir nih, jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kalian sedang dalam posisi bingung karena terus ditagih walaupun merasa utang kalian sudah lunas melalui asuransi, mungkin ada langkah-langkah yang mungkin kalian lakukan. Pertama, tanyakan langsung ke CS Pinjola, ya nggak? Ya kemungkinan sih akan dijawab muter-muter ya, tapi boleh dicoba aja sih. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau coba ya nggak apa-apa. Terus kedua, simpan komunikasi semua buktinya. Maksudnya pas desi-desi nagih itu simpan aja. Ya kalau terus yang terakhir juga mungkin lapor aja ke OJK jika ada tindakan yang merugikan. Intinya sih kalian tetap tenang ya, jangan terbawa emosi, cari informasi tentang komunitas pinjol yang gagal bayar itu seperti apa gitu kan. Biar kalian bisa sharing, mungkin kalian bisa masuk ke grup WA saya yang ada di deskripsi gitulah. Biar kalian bisa tahu pengalaman teman-teman yang sedang gagal bayar. Oke, kesimpulan ya, walaupun pinjol sudah memiliki asuransi dan mungkin sudah mengklaim kerugian dari utang kalian, bukan berarti kalian otomatis bebas dari tagihan. Mereka itu tetap akan berusaha menagih karena secara sistem kalian tuh masih dianggap punya kewajiban. Asuransi hanya menutupi risiko mereka, bukan menggugurkan kewajiban kalian secara otomatis. Dan ingat ya, kita sebagai pengguna layanan keuangan digital ini harus pintar. Harus tahu hak dan kewajiban kita. Jangan mudah panik lah intinya. Terus gagal bayar itu bukan akhir dari segalanya. Yang penting buat kalian adalah bahwa kita itu tetap tenang aja. Tanggapi semua ini dengan kepala dingin, cari solusi yang terbaik. Oke, itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan bisa membuka sedikit wawasan kita. Maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaiannya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, jaga data pribadi kalian, dan selalu berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.